Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, ahoy, yahobu, oi busana. Salam pehaba, kulo nuwun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam tim redaksi Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum Online. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, pemirsa, bulan-bulan ini kita menghadapi ya secara rutin, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga pemirsa semua dapat menjalankan ibadah puasa ini nantinya dengan riang gembira, dan semoga amal ibadah puasa juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini rekaman kita ini adalah beberapa hari menjelang bulan Ramadan itu. Di hadapan kita hadir seorang budayawan tanah Batak, yaitu Bapak Dr. Andes Manguji Nababan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Horas. Horas. Pak Manguji ini spesialis ini tokoh, saya mengenalnya sebagai tokoh Batak ya, Batakologi begitu. Sejak tahun-tahun 1990-an, wah ini beliau menekuni tentang khasana budaya Batak di Universitas HKBP Nomen Sen Medan atau UHN. Dan sekarang menjadi kepala pusat dokumentasi dan pengkajian kebudayaan Batak. Wah, berarti beliau ini sering menjadi menjadi sentral informasi bagi teman-teman yang ingin meneliti kekayaan budaya Batak. Ya, tidak hanya dari dalam negeri, juga dari luar negeri, begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga di tempat ini berbicara tentang budaya Batak, khususnya tentang bahasa Batak, yaitu dari narasumber teman kita Pak Dr. Thomson Sibarani M.Hum dari Balai Bahasa Sumatera Utara. Kali ini kita kembali akan membicarakan itu, cuma hanya kita kepada sisi manuskrip dan sisi literasi Batak. Dalam topik kali ini adalah eksistensi bahasa Batak dahulu, sekarang, dan masa depan. Nah, Pak Manguji, kalau kita lihatlah eksistensi bahasa Batak, kita lihat dari zaman dahulu atau sekarang dan masa yang akan datang, ini yang bagaimana sebenarnya, Pak Manguji? Baik, terima kasih. Saya sangat senang diundang di harian Mimbar Umum ya, dalam sesi berbicara tentang eksistensi bahasa Batak, tetapi yang diartikan adalah bahasa Batak Toba tentunya. Ya, bahasa Batak. Nah, kenapa ini begitu penting? Karena sebuah kebudayaan, kemajuan sebuah kebudayaan itu dilihat dari bagaimana peran bahasa dan sastranya dalam membangun khasanah budayanya. Tidak ada kebudayaan yang begitu saja muncul, misalnya dia bisa termasyhur atau dikenal orang kalau aspek bahasanya dan sastranya tidak dibangun. Dan berbicara tentang khasanah bahasa Batak Toba tadi, tentu ada masa-masa dari perkembangan bahasa Batak Toba itu. Kita lebih memfokuskan ke bagaimana pembakuan bahasa Batak Toba itu. Jadi pembakuan yang dimaksud adalah ketika tradisi lisan itu, tuturan dari mulut ke telinga itu ditampilkan dalam bentuk tulisan. Nah, itulah sebenarnya yang kita bicarakan, bahwa pada perkembangannya bahasa Batak Toba itu mengalami 3
fase apakah itu perkembangan atau dekadensi nantinya. Yang pertama adalah masa pembekuan. Masa pembekuan ya. Iya, jadi di masa pembekuan itu ditandai dengan ketika seorang Hein van der Toek, dia seorang ahli linguistik dari Belanda yang dikirim oleh Bible Society dari Barmen. Jadi ketika itu dia meneliti tentang bahasa Batak Toba. Jadi dia beberapa tahun tinggal di Barus dan ketika itu tinggal di Barus ya? Iya, tinggal di Barus. Jadi kalau di tanah Batak dia disebut dengan si Padurtuk. Jadi itu sebutan Padurtuk ya. Padurtuk. Jadi 1857 dia sudah melakukan penelitian tentang bahasa Batak dan masa pembekuan itu Van der Toek menuliskan apa yang dia dengar, dia pasang telinganya untuk merekam seperti apa tradisi sastra-sastra yang ada di daerah Batak. Sehingga koleksinya itu sekarang bisa kita temui di Leiden, Belanda. Di Leiden pula ya? Iya, dan dia seorang jenius yang mampu dalam kurun waktu 3 bulan menguasai sebuah bahasa. Dan karya dia yang cukup besar untuk tanah Batak, dia yang pertama membuat tata bahasa Batak. Tata bahasa Batak. Sampai sekarang itu masih yang terkuat saya kira. Dan digunakan lah itu ya? Iya, jadi dia juga menulis buku-buku tentang buku-buku pelajaran kepada masyarakat Batak. Nah kemudian informasi dan hasil penelitian dia itulah yang digunakan oleh misionaris selanjutnya seperti Yelno Mensen itu pada kurun 1862 telah menggunakan bahasa Batak Toba itu di dalam menerjemahkan Bible ya, tapi belum keseluruhannya. Belum keseluruhannya. Nah kemudian kalau kita lihat dalam kurun perkembangannya lagi pada 1 Januari 1890, nah ini luar biasa nih, terbitlah majalah Immanuel. Sampai sekarang itu masih eksis. Jadi artinya masih ada ya. Ini saya kira juga sesuatu karya yang luar biasa yang dipelopori oleh Mirwert, misionaris yang begitu. Itu masa-masa pembekuan. Jadi Bible Society juga menerbitkan perjanjian baru. Dan ketika itu kita tidak bisa memisahkan bahwa tradisi beraksara juga itu sama dengan pelajaran bahasanya, dengan tulisan Latinnya. Nah, jadi sehingga pada saat masa sending sebenarnya sangat dihindari untuk para peserta didiknya, siswanya itu untuk belajar bahasa Melayu, ya. Mungkin secara politisnya kalau misalkan waktu itu kan ada pertarungan penginjilan. Kalau seandainya ada belajar bahasa Melayu, mungkin mereka kan harus safety dengan misinya untuk pengkristenan itu. Jadi ketika itu yang diajarkan adalah di masa-masa sending itu, sending mula-mula itu adalah bahasa Belanda dan bahasa Batak. Bahasa Batak ya. Nah, kalau tidak salah pada masa itu ya, itu tahun berapa tadi Pak? 1800 berapa tadi masa? Itu masa pembekuan itu 1861 sampai 1894. Oh begitu ya. Berarti sebelum Van Ovation melakukan pembekuan bahasa Melayu ya di wilayah apa ya? Di wilayah Sidempuan ya. Itu awal 1900-an kan? Ya 1901 itu ya jadinya. Jadi sebelumnya itu. Bahkan sebelumnya ya. Begitu ya. Nah, dari hasil-hasil temuan itu kan mungkin ya ada apakah ada versi ya bahasa Toba, Batak Toba dengan yang ditemukan di Barus mungkin Pak, mungkin ada pengaruh-pengaruh bahasa-bahasa lain ya, apakah bahasa Melayu, bahasa Palawa ya, aksara-aksara Palawa itu gitu, atau mungkin dari bahasa Mandeling gitu pada masa lalu, bagaimana Pak? Ya, jadi kan saya tadi masih menyampaikan satu
PASE, yaitu Satu PASE. pembakuan ya. Iya, kemudian masalah, ada lagi PASE penyebarluasan. Artinya disitulah puncak dari usaha-usaha untuk pembakuan itu ke penyebarluasan tentunya ya. Dan produk dari apa yang dihasilkan oleh Van der Tuk itu kemudian diikuti oleh para misionaris selanjutnya, sehingga di masa perkembangan itu sekolah-sekolah sending, misalnya sekolah sending di Sigopulon, di Naromonda, dan di Sipoholon. Nah, era itulah era keemasan dari penggunaan bahasa Batak itu, dan itu membuat itu menjadi bahan literasi. Nah, sehingga ketika itu sudah terbit misalnya seperti yang ditulis oleh Mirwald, ada 36 turpuk sejahoni anak sekolah. Jadi sudah menjadi buku-buku pelajaran. Kemudian jadi buku pelajaran ya. Tata bahasa juga sudah ada ditulis. Itulah pada masa itu ya. Partureni Mangguriton Hata Batak Toba. Jadi itu ejaan. Nah, sampai sekarang kan ini baru kami kerjakan itu pada Kongres Kebudayaan Batak yang dengan tahun lalu ya. Yang tahun lalu. Iya. Nah, jadi bisa kita bayangkan kemudian ketika itu bahwa penulis-penulis lokal itu sudah menulis tentang torsa-torsa, itu cerita-cerita rakyat. Oh gitu. Nah, kemudian sudah dituliskan Siajidot Dahata Hutan misalnya. Si Paneluan itu ya. Si Borodiak Barujar, Tunggal Paneluan, sudah lahir penulis-penulis misalnya Mangaraja Salsiahan, Mangaraja Salomo Pasaribu, kan itu kan. Kemudian Demang Lumban Towing. Jadi sudah semakin subur dia, sudah semakin bangkit dia memposisikan bahasa Batak itu dalam konteks literasi. Kemudian tadi saya katakan bahwa guru-guru sending itulah yang menjadi pionir di dalam penyebarluasan bahasa Batak Toba itu lewat. Jadi dicatat hampir sekitar 1000-an guru sending ini. Bayangkan 1000 guru untuk menyebarluaskan ke peserta didik tradisi berliterasi itu. Jadi sangat luar biasa ketika itu. Kemudian ketika itu di awal-awal 1900 bisa kita lihat bagaimana sejarah pers seperti yang dipamerkan oleh Pak Iwan Hazari kan. Ketika itu sudah terbit misalnya Batak Pos, Suara Batak kan itu kan. Karena penerbitnya Syarikat Tapanuli gitu kan? Iya, Sinodang Boru. Artinya di awal-awal 1900 juga perempuan Batak itu sudah sangat maju pemikirannya, dan dia menuliskan beberapa pemikirannya itu di dalam surat kabar atau ada yang berbentuk majalah ya. Jadi ketika itu ya memang majalah perempuan juga di awal 1900-an kan sudah ada. Peran dari Tuan M. Hamanulang kan itu kan. Dia sebagai orator ulung. Dia juga sebagai teolog. Dia sebagai pejuang kan itu kan. Itu sangat luar biasa. Dan gerakan-gerakan seperti itu seperti jamur di musim hujan. Menyasar semua lini sejalan dengan kesadaran artinya kalau Sumpah Pemuda itu 1928, artinya embrio nasionalisme itu sebenarnya sudah ada di tanah Batak ya. Makanya ada Jongs Bataksbon ya. Iya. Di bawah si Pane itu. Dan itu semua penyebarluasan itu begitu masif. Itu berkat ketika sudah adanya percetakan di Lendukerits di Lagubuti. Iya. Nah itu kita selesaikan dulu. Tentunya ketika itu, ketika Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua ya, jadi 1945 ya. Nah, yang ditandai dengan kalahnya Sekutu, yang dimenangkan oleh kalah Jepang, Jerman. Tetapi sempat Jepang menangkan itu kan? Ya, 1941. 1941. Dunia. Jadi dari kurun waktu 1942
mungkin sampai berapa tahun selanjutnya itu Jepang lah yang bercokol di Tanah Batak. Ya. Otomatis si Jepang ini kan membenci atau tidak menyenangi produk-produk yang disebarkan oleh kompetitornya kan itu kan, musuh bebuyutannya. Belanda. Nah, disitulah masa degradasi dari penggunaan bahasa Batak itu. Karena memang ketika itu Tidak diajarkan lagi ya. pertama tidak diajarkan, kemudian percetakan lagu buat itu dibakar. Oh, dibakar ya. Dibakar. Dan sekolah-sekolah sending ditutup. Ditutup. Nah, bisa kita bayangkan guru yang hampir 1.000 jumlahnya tadi itu menganggur. Menganggur. Dan tidak ada aktivitas penyebaran bahasa Batak itu lagi. Nah, kemudian pada 1946 tentunya itu setelah kemerdekaan setelah kemerdekaan dan Jepang kan sudah keluar ya. Sudah keluar dari Indonesia. Disitulah kembali bergaung, bernapas sedikit-sedikit. Ketika itu barmen, barmen masih ada juga hubungannya dengan yang HKBP sekarang ya, dengan pangkalan penginjilan di Tanah Batak, mengirimkan buku-buku dan juga katekismus dan buku-buku bertajuk kekristenan dan berbahasa Batak. Dan itulah sampai sekarang. Jadi kalau misalkan selanjutnya bisa kita lihat di era kita misalnya, waktu saya SD, di masa SD di mana itu? Saya di Siborong-Borong, di daerah Nagasari namanya. Sudah ada pelajaran Siaji Panuturi, misalnya ada buku-buku yang seperti itu, ada Naringgas Majaha, berbahasa daerah. Nah, tetapi itu ialah yang sangat disayangkan. Pada masa sekarang ini, saya sangat prihatin karena saya tidak tahu apakah pemerintah daerah menganggap ini sesuatu yang tidak perlu. Jadi ini harus kita dorong juga bagaimana pengajaran muatan lokal, konten bahasa, sastra dan budayanya itu diajarkan di satuan pendidikan. Iya, harusnya memang itu dibangkitkan terus ya. Iya, kalau tidak kan banyak generasi yang kehilangan ya. Betul. Kehilangan sejarahnya gitu ya. Nah, Pak, itu tadi Bapak katakan bahwasanya itu kan pengembangan bahasa Batak ya melalui literasi ya, perluasan literasi, baik dia berupa teks-teks cerita gitu ya, teks-teks cerita, sastra, sampai kepada pembakuan, sampai kepada penyebaran dan pengajaran ya. Kemudian ada tahap degradasi ya. Sampai ke tahap degradasi. Nah, mungkin saya kembali ke awalnya dulu. Dalam tahap pembakuan ini kan bahasa Batak ini kan berarti sebelum ada pembakuan itu kan bahasanya secara lisan ya. Belum ada tradisi untuk aliterasi atau transliterasi dari bahasa lisan itu ke dalam bahasa tulis. Ini bagaimana Pak perkembangan ini ya? Nah, riwayatnya nih. Iya, jadi kan tadi kan pelopor literasi pertama itu kita sampaikan tadi kan Van der Toek. Ya. Artinya bisa kita bayangkan bagaimana dia mentranskripsi dari bunyi ujaran menjadi sistem tulis. Nah, itu. Itulah tadi artinya yang kita bicarakan tentang pembakuan itu. Jadi baku itu dalam bentuk tulisannya seperti apa? Iya. Nah, jadi kan bahasa Batak Toba itu tidak seperti bahasa Indonesia. Artinya bahasa Batak Toba itu ada kemiripannya dengan bahasa bahasa di Eropa. Tidak selalu sama menuliskannya dengan melafalkannya. Kalau misalnya menuliskan, kalau kita tuliskan marsigantung misalnya. Marsigantung itu bergantungan. Tetapi itu dibaca dengan marsigatung. Oh, N-nya lesap. Iya, lesap dia N-nya. Ya. Jadi banyak lagi. Tuginjang misalnya, itu dibaca tugijang. Iya. Dan bisa kita bayangkan bagaimana dulu si Van der Toek ini, dia harus terampil juga dan harus cekatan dia untuk merekam bunyi-bunyi ujaran itu dan bagaimana cara melafalkannya. Iya, karena dari bahasa lisan tadi ya, yang tugijang misalnya, bisa ditulis jadi tuginjang. Nah, itu bagaimana ceritanya itu? Dan memang
secara pembagian apa, jadi ada juga dialek-dialek sebenarnya. Ada lagi. Untuk misalnya kalau kita sebut dengan subetnis Batak Toba tadi yang kita sebut itu, ada itu di bagian 4, misalnya dialek Humbangnya, Dialek Humbang, ada dialek Silindungnya, dialek Toba Uluannya, kemudian dialek Samosir. Ada juga, tapi sifatnya varian kan itu kan. Ada perbedaan-perbedaan penyebutan. Dan saya lihat dalam perkembangannya juga sekarang seperti proposisi itu, preposisi. Ada preposisi yang dulu, misalnya preposisi mar sekarang, dulu itu mor. Dulu tulisannya mor. Memang vokal O ya. Mor. Jadi ada yang berubah dan memang dari segi kosakata tentunya kan ada perkembangan juga. Iya, perkembangan ya. Iya, ada perkembangan sejalan dengan pengaruh-pengaruh kebudayaan dari luar, itu pasti mempengaruhi dengan bahasanya. Dan itu tadi artinya bahwa pelopor dari linguistik Batak itu sebenarnya masih orang luar. Itu faktanya kan? Orang luar betul itu. Iya, semuanya orang luar ya. Iya. Nah, orang dalamnya di mana nih? Dan sampai sekarang seperti saya katakan tadi, tata bahasa yang terkuat sampai sekarang kan, bayangkan itu masa Pandirtuk 1800, taruhlah 1861 ke hari ini, udah berapa tahun itu? 2023 sekarang. 60-an. 160-an lebih kan? Masih itu yang terkuat. Iya ya. Ya itu karena memang kebetulan kalau mereka tidak datang kemari menerjemahkan Bible ya, Injil atau apa gitu ya, ke dalam bahasa Batak gitu ya, mungkin bahasa Batak nggak tertulis itu. Bagaimana? Nah, jadi kan tentu tadi seperti apa yang kita sampaikan di awal, berbicara tentang bahasa kan nggak bisa terpisahkan dengan beraksara kan itu kan. Kalau tradisi beraksara, tadi kan yang kita bicarakan itu kan membuat bahasa lisan itu menjadi bahasa tulis, bahasa Latin kan? Bahasa Latin. Tetapi sebelumnya itu juga orang Batak itu bukan artinya tidak memahami sistem tulis, sudah ada aksara Batak. Nah, sudah ada aksara Batak. Sudah ada aksara Batak. Sebelum orang-orang Zending ini datang nih. Sudah ada, tapi Latin kan belum dikenal ketika itu. Dan yang memperkenalkan bahasa Latin itu sejalan dengan masa-masa pembakuan tadi itu kan pihak Eropa lah yang memperkenalkan itu ke tanah Batak. Nah, ini berbicara tentang mungkin karena ini nggak bisa terputus menghubungkan bahasa dengan aksara. Nah itu. Nah, bagaimana itu? Jadi aksara itu kan sudah ada tradisi itu di kalangan terbatas ketika itu. Misalnya para datu. Para datu yang memegang aksara. Iya, para datu. Jadi kalau datu itu kan bukan bisa diartikan menjadi dukun, tetapi datu itu kan ahli spiritual juga, tetapi dia juga dianggap sebagai titian untuk mencapai dewa misalnya kan kepada Tuhannya. Dan juga ada kalangan-kalangan raja yang memahami itu. Tetapi rakyat biasa itu kan tidak memiliki kemampuan untuk beraksara Batak itu. Begitu. Sehingga kalangan tertentu ya. Iya, sehingga pada awalnya kegiatan beraksara Batak itu juga direspon oleh orang dari Eropa ini. Sehingga buku-buku yang tadi itu dia juga menulis itu dalam bentuk aksara Batak. Artinya mereka sangat akomodir juga dengan aksara lokalnya. Karena mungkin orang-orang misionaris itu, misi sending itu beranggapan bahwa itu menjadi sebuah tradisi yang hidup di masyarakat lokalnya. Nah, tapi celakanya, karena nggak berkembang itu. Sampai sekarang sesungguhnya orang Batak Toba sangat sedikit yang bisa membaca Pustaka Lakla. Pustaka Lakla itu ada sebabnya. Iyalah pula, tak berkembang pula ya. Iya, jadi kan sembunyi itu. Iya kan, jadi masalahnya itu seperti ini. Pada awalnya kan
tradisi menulis itu sudah ada di Subetnis Toba, Angkola Mandailing, di Karo dan di Pak Dairi. Masing-masing sudah punya tradisi. Sudah punya tradisi tulis. Iya. Jadi punya sudah aksaranya mungkin juga. Aksaranya, dan memang di antara kelima subetnis itu sebenarnya hanya perbedaan varian. Itu hanya varian. Perbedaan sedikit-sedikit saja itu sebenarnya. Nah, jadi kan kenapa orang Batak sangat jarang menguasai untuk membaca Pustaka Laklak? Nah, kenapa itu? Nah, itu sebenarnya itu itu karena memang awal dari penginjilan itu kan pertama dari selatan. Wah, dari selatan pula ya? Iya, dari Sepirok. Nah, ketika para misionaris itu tinggal di Sepirok, mereka merancang font aksara itu dengan font Angkola Mandailing. Angkola Mandailing ya, karena dia berada di sana. Berada di sana. Dan hasil rancangan itu yang dituangkan menjadi buku-buku pelajaran itu. Nah, itu pula yang dibawa ke Toba. Wow. Dan dikenal itulah seolah jadi aksara, seolah-olah itulah yang dianggap sebagai aksara Toba. Nah, itu yang membuat. Sehingga ketika misalnya kita lihat beberapa induk surat misalnya, jadi kalau di Toba misalnya induk surat ta, yang seperti ini, yang tanda kali seperti ini, ini adalah aksara Angkola Mandailing. Masuk ke Toba, karena itu tadi sebagai bahan pelajaran untuk peserta didik, itu dianggap menjadi aksara Toba. Nah, padahal aksara Toba itu yang tak seperti ini. Makanya saya bilang, bagaimana lagi orang Toba membaca itu? Nah, belum ada kan? Nah, kemudian bentuk ba misalnya. Ba itu, kalau yang asli dia di Pustaka Laklak yang ada di Toba itu seperti lingkaran bundar. Lingkaran bundar ya. Iya, sering kita lihat itu. Iya, padahal kalau di yang Angkola Mandailing itu seperti kacamata yang ada perutnya begini. Nah, kemudian perbedaannya di aksara Angkola Mandailing ada induk surat ca, ada induk surat ka. Ya, kenapa itu ada? Karena memang ada vokalnya. Di Toba kan tidak ada ca. Ada ya. Di Toba tidak ada cabe, yang ada adalah sabe. Nah, bukan sabe, lah siap sebenarnya. Itu kan bahasa Indonesia itu cabe kan. Nah, cabe. Kalau di Mandailing cabe ya, ada ya. Mungkin cabe. Jadi kenapa ada induk surat itu ditemukan di satu tempat, di tempat lain tidak ada, itu tergantung dengan misalnya ka di awal kata bahasa Batak Toba kan tidak ada. Oh, gitu. Bahasa Bataknya kelapa bukan kalapa, tetapi harambir. Ya, harambir ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian percetakan yang tadi itulah yang menghasilkan varian-varian aksara itu. Wow, itu pula ya. Nah, sehingga lahirlah. Iya, mereka lah yang mengembangkan itu ya. Itu menjadi ada versi tadi kan. Ada versi Van der Toep. Itu dikenal itu. Ada versi Sending. Iya. Ada versi Ledukerich. Ada versi surat pustaka. Nah, ketika itu dia mengambil apa itu bentuk-bentuk yang tadi itu yang sudah umum, padahal yang aslinya adalah sebenarnya yang tertulis di Pustaka Laklak itu. Nah, itu ya. Harus bentuk yang itu sebenarnya. Nah, tadi saya katakan karena dia bahan pelajaran dicetak di daerah Angkola Mandailing, dibawa ke Toba, jadi itu yang diajarkan, itu yang tadi yang dikenal. Wah. Nah, beberapa bentuk karakteristik font itu ada yang lebih melengkung dia, tapi tetap dalam batasan varian. Jadi bukan berbeda sama sekali, tidak. Nah, kemudian yang paling membuat celaka pemahaman orang Batak tentang aksara Batak ini harus saya katakan ini. Ya, silakan, Pak. Bahwa kesesatan itu ketika lokakarya di dalam penyatuan aksara-aksara itu keseluruhannya. Toba, Karo, Simalungu, Pak Dairi, Angkola Mandailing dibuat menjadi satu format. Sehingga induk surat itu ketika itu berjumlah 29 induk surat. Wah, banyak itu. Nah, banyak dan itu digunakan untuk ke 5 subetnis itu. Nah, di situ celakanya sebenarnya. Itu dituangkan di dalam Kepres itu ketika itu dan penyatuannya itu ketika masa Presiden Soeharto yang diambil alih oleh Dinas
Kanwil masih waktu itu, Kanwil Dinas Pendidikan, Kanwil Pendidikan Pedanka. Nah, dan mesinnya itu saya kira masih ada di situ sampai sekarang. Tetapi itu gagal produk karena sudah makin menyimpang dari aslinya. Aslinya ya. Nah, semestinya ketika membuat font harus dikembalikan dia dari bentuk aslinya, kan itu mestinya. Karena aksara Batak ini kan bukan ciptaan 50 tahun yang lalu kan? Ya sejak awal ya, sejak peradaban modern belum ada ya. Iya. Sejak orang-orang Eropa belum datang itu sudah ada itu kan. Dan memang dari segi tekstur juga, kalau kita lihat misalnya dari paleografinya, ilmu yang mempelajari tentang tulisan-tulisan kuno, dia berasal dari aksara Brahmi, kemudian dari India ya, Palawa ya, ke Palawa, aksara-aksara Sumatera yang melahirkan aksara-aksara Kaganga misalnya itu di daerah Sumatera bagian selatan, kemudian aksara Arab Melayu itu ya, Arab Melayu, kemudian aksara Honacaraka di daerah Jawa, aksara Bugis. Jadi kan masing-masing punya aksara varian dan itu aksara-aksara terdahulu yang sebelum aksara Latin itu pada umumnya itu berbentuk silabis. Iya, dia suku kata ya, seperti aksara Toba misalnya, a, ha, ma, na, ra, ta, la, pa, sa, da, ga, ja. Ya kan itu kan silabis, selalu berakhiran bunyi a. Dan itu tadi saya katakan varian-varian itulah justru yang membuat bias pemahaman orang Batak tentang bentuk-bentuk dari aksara itu. Begitu. Iya. Coba misalnya, nanti ku buat pula varian saya, varian Manguji saya buat. Dengan aksara Bataknya itu ya. Tetapi saya tidak mengacu ke sini. Makanya salah satu rekomendasi dari Kongres Kebudayaan Batak Toba yang kemarin itu ya harus dikembalikan ke bentuk yang aslinya. Nah itu. Jadi untuk menuangkan masih ada nggak bentuk aslinya itu? Oh iya, kita kan membaca naskah beratus-ratus. Jadi saya mencari naskah yang betul-betul representatif. Kemudian saya copot misalnya, saya ambil dari 10 pustaha bentuk tak yang umum seperti apa. Nah itu nanti yang akan itu yang harus dikembangkan. Harus dikembangkan, dipatenkan menjadi font yang resmi. Bentuk ba-nya seperti apa, bentuk sa-nya seperti apa. Jadi jangan lari lagi dari bentuk yang tadi itu. Karena celaka awal itu kan saya beritahu kan. Nah itu. Kemudian karena memang aksara Batak itu kan harus mengalami perkembangan. Artinya kalau pada awalnya aksara Batak kan digunakan untuk menuliskan bahasa Batak. Iya, betul. Tetapi ke depan kan aksara Batak harus bisa menuliskan bahasa di luar bahasa Batak kan itu kan. Nah, nggak mungkin misalnya menuliskan camat selalu jadi samat kan. Harus ada ca. Harus ada ka. Harus ada. Nah, kemudian ini prinsipnya ini karena memang aksara-aksara di subetnis ini bersumber dari satu sumber, ya tidak salah dipinjam yang dari Angkola Mandeling itu, misalkan bentuk ca yang di Angkola Mandeling, ambil ketika menuliskan di Toba. Oh gitu. Nah, tapi sampai sekarang memang kalau hanya menuliskan bahasa Batak, yang 19 induk surat itu masih mampu itu dengan anak surat 6 anak suratnya masih mampu. Tapi bahasa aksara Batak itu kan harus bisa digunakan untuk menuliskan bahasa yang lain. Jadi perlu ada misalnya penyepakatan itu karena aksara Batak itu kan ditulis tidak berjarak. Kalau spasi kan atas ke bawah kan itu kan, tapi ini berjarak antara kata dengan kata. Nah kemudian aksara Batak itu perlu dituliskan dengan menggunakan tanda baca. Oh, ya. Tanda bacanya seperti biasa kah? Tanda baca, koma gitu. Iya. Dan gitu penulisan angka. Coba kalau misalkan kita tuliskan guru na gadongon, itu artinya dalam bahasa Batak itu si garong, guru nagadongon katanya kan. Guru nagarong ya. Guru nagadongon seperti ubila guru itu kan itu. Tapi kalau misal guru koma nagadongon, artinya kan jadi sampai dia arti dari apa yang disampaikan itu perlunya. Maka perlu tanda baca, tetap perlu tanda baca ya. Perlu ada tanda baca. Kemudian tanda bacanya pada umumnya sama ya, koma gitu ya. Iya. Karena memang untuk sebuah format kan kalau misalkan itu disepakati, kenapa tidak? Nah, kemudian penulisan angka juga.
penulisan angka tetap digunakan yang bahasa Arab ya. Arab ya. Arab yang ya, bukan dua yang bukan Latin itu kan. ya, Arab itu. Itu mungkin angka Tetap Romawi juga tetap digunakan dipinjam, ya. misalnya kan. Jadi itu untuk hal-hal yang praktis tidak salah saya kira. Jadi nggak mungkin dituliskan lagi dengan kata-kata kan. Nah itu. Ya. Iya. Nah kemudian kalau sekarang bagaimana? Begini, tadi bagaimana mewarisi, bagaimana mengembangkannya itu sudah dibicarakan dalam Kongres Budaya Batak ya? Kongres yang pertama. Kongres Pertama ya? Batak Toba ya? Wah terlambat sekali nih. Kenapa tidak dari zaman dulu kala kok baru sekarang ya itu menjadi dikongreskan dan digelisahkan gitu ya. Sehingga ada rumusannya adalah membuat yang bahasa yang asli tadi itu. Nah, terus sejauh mana tuh persiapan apa? Nah, jadi artinya kan begini. Ya, ketika ada benturan-benturan ketika menuliskan sesuatu, nah maka perlu ada penyepakatan. Nah, supaya jangan bermacam-macam. Misalkan dalam bahasa Batak Toba itu tidak ada tanda hubung. Tidak ada ya? Jadi kalau misalkan kata ulang, kalau panjang-panjang dia kan jadi susah dia membacanya. Sehingga salah satu rekomendasi dari Kongres itu membubuhkan tanda penghubung. Itu misalnya dalam bahasa Batak Toba belum ada itu kata ulang dibuat dengan tanda hubung. Nah, artinya tadi kenapa itu penting? Karena memang ada ditemui benturan-benturan seperti Kongres itu kan kesepakatan. Ya, hasilnya kesepakatan. Hasilnya kesepakatan. Dan beberapa bentuk-bentuk yang berbeda itu atau pendapat-pendapat yang berbeda itu perlu disatukan. Itulah meskipun terlambat, tetapi sudah ada ke arah ke sana. Nah, jadi kan, tapi saya berharap sebenarnya itu jangan hanya berhenti di kongres-kongresan. Nah, iya kan? Bisa ada betul-betul aplikasinya ya. Aplikasinya dalam artian ada sosialisasi hasilnya itu ke kabupaten-kabupaten di kawasan Danau Toba yang menggunakan bahasa dan kebudayaan Batak Toba itu. Ya, nah terutama kan mungkin perlu regulasi ya dari pemerintah daerah setempat ya untuk memformulasikan bahasa daerah tadi Pak, bahasa daerah Toba tadi ya, bahasa Toba kemudian aksara Toba. Nah, apakah menurut Pak Manguji itu masing-masing Pemda yang di sekitar Toba itu sudah memiliki peraturan daerah kah atau keputusan gitu? Nah, itu sampai sekarang sebenarnya pembangunan kawasan Danau Toba dengan penetapan keprioritasan super prioritas itu. Jangan abai dengan hal yang sifatnya kearifan lokal yang tadi. Sampai sekarang saya lihat belum ada gerakan-gerakan yang betul-betul holistik di antara mereka ini. Saya tidak tahu apakah mungkin kepala daerahnya ini menganggap ini tidak sesuatu yang penting. Padahal ketika nanti sudah hilang, kemana lagi mencari kan itu kan? Nah, celakanya sekarang anak-anak juga di daerah kampung asal sana, kampung-kampung Batak itu, itu berbahasa Indonesia. Nah, belum lagi mungkin Bang Suyadisan juga dulu kan artinya aktif dalam sosialisasi bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa. Kalau memang saudara rasa malu berbahasa Batak, kan itu kan alamat kiamat lah kan itu kan. Betul. Nah itu kondisinya sekarang. Kemudian di beberapa gereja sudah ada kebaktian alternatif yang menggunakan bahasa Indonesia. Artinya mereka sepertinya pasrah dengan ini. Kemudian belum lagi tidak bertahan ke bahasa daerah gitu ya. Iya, belum lagi anak-anak yang tidak diikutkan dalam pelaksanaan adat kan itu kan. Itu sesuatu yang bisa kita bilang menghitung mundur kepunahan bahasa tentunya nantinya. Itu sangat saya khawatirkan. Menghitung mundur kepunahan bahasa. Wah, ini pemirsa, masing-masing daerah memang ini merasa gundah, merasa resah. Itu akan ancaman punahnya bahasa-bahasa daerah. Berdasarkan hasil riset dari UNESCO itu bahwasanya
kepunahan bahasa daerah itu disebabkan beberapa hal. Pertama, bencana alam. Nah, kemudian yang kedua akibat perkawinan campur gitu, antar suku, antar bahasa, sehingga bahasa lokal, bahasa daerahnya punah. Dan yang ketiga adalah tidak dipakai oleh penuturnya itu sendiri yang enggan menggunakan bahasa tuturnya sendiri. Ini menjadi keresahan ya pada masing-masing daerah di Indonesia akan keterancaman punahnya bahasa-bahasa daerah. Sehingga ada kebijakan pemerintah itu setiap tahun memperingati Hari Bahasa Ibu dengan membangkitkan tunas-tunas bahasa ibu. Tunas-tunas bahasa ibu itu adalah anak-anak bangsa, generasi bangsa, anak-anak ya dimulai dipacu ya untuk melakukan kembali menggunakan bahasa daerahnya. Pak Muji, kami pernah melakukan riset ke beberapa wilayah di Toba itu kan. Itu tentang penggunaan wajah bahasa gitu kan. Kalau di ruang-ruang publik itu kan ada 3 macam bahasa, ada bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah gitu ya. Nah, sayang kita temukan di daerah misalnya yang tadi lokus penelitian bisa di daerah Toba gitu ya. Itu malah kebahasaannya itu lebih bahasa asing gitu. Bahasa asing ketimbang bahasa daerahnya gitu. Ini kan sebuah keprihatinan. Padahal kalau berdasarkan linguistic landscape atau lanskap linguistik, penggunaan bahasa itu mencerminkan kebudayaan itu. Ini yang belum ada nih. Menurut Pak Muji, bagaimana ke depannya ini? Nah, itu tadi kan, jadi kan salah satu penyebab dari kepunahan sebuah bahasa itu apabila tidak digunakan. Nah, itu kan terminologi umum itu. Iya. Bukan bahasa namanya apabila tidak digunakan. Tetapi penyebab dari tidak digunakan itu justru mungkin ada anggapan bahwa anggapan yang keliru. Kalau berbahasa daerah dianggap kolot. Iya, itu kan seperti itu kan. Itu kan celaka sebenarnya kan. Padahal itu identitasnya gitu ya. Nah, artinya kalau kita sudah tahu apa penyebabnya, kita harus berpikir bagaimana sebenarnya untuk memperlambat kepunahan. Saya kira ini bukan statement frustrasi ya, tapi upaya memperlambat karena memang saya lihat pada suatu saat juga nanti akan menjadi monolingual. Begitu. Nah, itu dia. Begitu derasnya pengaruh-pengaruh bahasa-bahasa asing ini kan itu kan. Yang pertama bahwa tonggak pemertahanan pertama adalah harus keluarga. Harus ya. Keluarga. Jadi artinya keluarga itu misalnya seperti saya dengan istri saya di rumah. Meskipun anak saya tidak menjauh kami dengan bahasa Batak, tetapi kami dua tetap menggunakan bahasa Batak Toba itu dan memberikan instruksi ke anak-anak dengan bahasa Batak. Hasilnya mereka tahu pasif. Mereka paham. Artinya itulah salah satu Nah, tentunya tadi ya harus ada niat baik dari pengambil keputusan untuk muatan lokal itu sangat penting. Betul. Ini yang perlu dipacu ya Pemda melakukan itu. Karena bagaimana mau menanamkan nilai-nilai Batakon kalau bukan dengan bahasa Batak? Nggak mungkin diterjemahkan umpasa-umpasa itu. Nggak mungkin. Bahasa asli. Nah, ketika nanti menyampaikan pepatah petitih misalnya diterjemahkan bahasa itu kan hilang makna itu. Itu tentang misalnya Hagabeon. Hamorauna Samapon misalnya. Itu kan harus bahasa asli. Nah, makanya harus didorong juga bagaimana menggalakkan penerbitan buku-buku yang berbahasa lokal. Ini kami sudah lakukan itu di grup Balambok Pusu-Pusu yang konsen di sana itu tidak boleh berbahasa Indonesia untuk grup itu ya. Gitu. Kami ada 10.000 orang di sana dan harus menggunakan bahasa Batak Toba. Itu grup Facebook ya? Grup Facebook dan dulu pernah itu dimuat koran Kompas. Saya memberikan statement di situ bagaimana konsentrasi di grup itu untuk membangun Toba ya, bahasa Batak Toba. Dan kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang bertajuk pemertahanan bahasa Batak Toba itu. Nah, kemudian perlu digalakkan juga radio-radio. Jadi kan itu kan harus bisa disikapi. Budaya membaca mungkin lemah, mungkin di budaya menonton dan budaya mendengar. Pokoknya siaran-siaran radio. Siaran-siaran radio, khususnya di daerah
apalah yang didiami oleh orang Batak itu. Oke, penutur bahasa Tobahnya sendiri ya. Iya, dan saya kira juga secara legitimasi formalnya Iya. maunya ada semacam pusat pembinaan bahasa Batak itu. Iya. Jadi apakah misalnya itu berafiliasi dengan lembaga Delihan Natolu atau apa? Iya. Pokoknya itu harus ada sebenarnya. Jadi tidak hanya kita biarkan dari penanganan-penanganan yang sifatnya pribadi kan, jadi harus ada terorganisir dia. Iya, betul. Itu dia pusat kebudayaan ya. Iya. Ya, pemirsa, kita sudah bicara tentang bagaimana eksistensi bahasa Batak Toba, terutama bahasa Batak Toba tadi. Kita dengar riwayatnya dari mulai dahulu, kemudian masa sekarang dan masa yang akan datang, begitu. Memang kita temukan gitu ya penggunaan bahasa di ruang-ruang publik yang ada di sekitar kawasan Toba sendiri itu memang ya mau dikatakan monolingual atau bilingual atau multilingual. Nah, taruhlah multilingual, tapi ternyata bahasa Bataknya itu yang sangat kita prihatinkan tidak ada. Ada welcome to Parapat, selamat datang to Parapat. Nah, bahasa Tobanya mana, kemudian aksara Tobanya mana. Dan itu kebetulan di destinasi wisata yang memang banyak orang yang datang ke sana ya, begitu. Nah, pemirsa, demikian perbincangan kami. Sebelum saya tutup, Pak Manguji akan menyampaikan closing statement. Silakan, Pak. Ya, artinya hanya orang yang mau melestarikan bahasanya lah yang memelihara kebudayaannya. Karena bahasa itu kan pengungkap kebudayaan. Dan kemudian yang kedua, saya kira kalau misalkan kita ke Bali, misalnya kan kita pun tutup mata ke sana, kita tahu bahwa kita sudah di Bali. Ketika kita sudah di Jogja, mungkin gamelannya itu bisa menjelaskan kita ada di daerah Jogja atau di daerah Solo. Demikian juga harapan kita di daerah Batak misalnya. Ketika ada misalnya di area-area publik, harus ada sebenarnya yang mencirikan. Misalnya keberaksaran tadi itu. Harus ada tulisan-tulisan, kemudian mungkin musik gondang itu apakah bisa diperdengarkan dengan sayup-sayup di bandara misalnya, atau di pusat-pusat tempat pariwisata itu. Kemudian ulosnya juga harus dimunculkan. Apa salahnya misalnya ketika pelancong tiba di tempat wisata itu ada semacam handscrab yang harus disematkan. Nah itu jadi artinya kita harus kreatif di dalam membangun bagaimana aspek kebudayaan itu keseluruhannya. Ada 10 pokok pikiran kebudayaan. Itu harus bisa kita munculkan bersama-sama. Tapi yang paling pokok adalah aspek bahasanya. Sebagai identitas. Sebagai identitas. Kultur orang Batak sendiri. Ya. Demikian pemirsa. Demikian syarat kita dalam Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum online. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Kerabat kerja pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Zaim dan Rizky, serta saya sendiri selaku pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih kepada Pak Manguji Nababan, juga terima kasih kepada para pemirsa yang berada di mana saja berada. Salam seni budaya Indonesia, Horas, Majua-jua, Enjua-jua, Ahoy, Yahobu, Oi Nusana, Salam Pahaba, Kulonun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.